Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Ervina Esos MSc. Beliau adalah dosen mata kuliah teori dan aplikasi organisasi. Baiklah, dan juga teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Pada kesempatan ini mungkin saya sedikit akan menyampaikan atau memaparkan mata kuliah tugas dari kelompok 4 yang diamanahkan kepada kami atau diamanahkan kepada saya, yaitu mengenai tentang mata kuliah dari teori aplikasi organisasi ini. Nah, kami dari kelompok 4 itu ada berapa orang? Itu yang pertama Adinda Saudara Sakir, dan yang kedua itu saya sendiri Abdul Bari Syukur, dan yang ketiga Adinda Sudarmin, dan yang ketiga yang keempat berikutnya adalah Iqbal Halid. Nah, kami dari kelompok 4 itu membahas mengenai tentang teori institusionalisme, dan yang kedua teori organisasi formal dan non formal, dan yang ketiga itu kekosaan atau konflik. Nah, sekarang saya sedikit akan membahas mengenai tentang kekosaan. Apa itu kekosaan? Nah, di sini kami sudah ada sedikit gambaran, yaitu mengenai tentang pengertian dari kekuasaan. Nah, di sini pengertian kekuasaan atau power berarti kemampuan untuk bisa mempengaruhi seseorang, merubah situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi dua, yaitu positif dan negatif. Ya, kita lihat saja bahwa definisi dari kekuasaan itu adalah potensi atau bagaimana seseorang bisa mempengaruhi. Dari seorang pemimpin, keberhasilan seseorang itu bisa ditentukan oleh kemampuannya di dalam memahami situasi serta keterampilan menentukan macam kekuasaan untuk merespon tuntunan situasi. Nah, di sini kami ada beberapa gambaran mengenai tentang penjelasan pengertian mengenai tentang kekuasaan. Nah, kalau kita lihat pengertian kekuasaan itu tidak lain adalah kewenangan yang didapat oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan yang diberikan kepada seseorang, dan kewenangan itu tidak boleh dijalankan melebihi dari kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk bisa mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginannya dari pelaku. Jadi kekuasaan itu bisa saja merupakan kemampuan untuk bisa mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak dari manusia tersebut. Jadi bisa saja di sini kesimpulan dari kekuasaan itu tidak lain adalah merupakan suatu kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk bisa menjalankan sesuatu hal, baik itu yang positif maupun negatif. Baik mungkin kekuasaan yang bersifat apa saja, yang jelasnya bagaimana cara seseorang itu untuk bisa mempengaruhi, bisa sedikit memberi ruang untuk bisa orang tersebut bisa mempengaruhi, berperilaku untuk
eh, bagaimana caranya manusia itu bisa berkuasa. Nah, sekarang para ahli, ada berapa pengertian kosan beberapa para ahli, itu diantaranya dari Walter North. Menurut penjelasan dari Walter North bahwa kekuasaan itu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda. Nah, ini menurut dari Walter North. Terus ada pula menurut menurut beberapa ahli itu dari Miriam Budiarjo. Nah, di sini menurut Miriam Budiarjo, beliau adalah dalam buku pengantar ilmu politiknya bahwa kekuasaan itu merupakan kemampuan individu sekelompok orang untuk bisa mempengaruhi kelompok individu lainnya dengan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, ini menurut Miriam Budiarjo. Jadi ada beberapa pengertian kekuasaan menurut beberapa ahli. Nah, ini diantaranya Walter North dan Miriam Budiarjo. Nah, sekarang kalau kita melihat dari unsur-unsur kekuasaan, unsur kekuasaan itu yang pertama adanya wewenang. Wewenang itu bagaimana caranya peranan atau posisi yang resmi untuk bisa mempengaruhi, misalnya hubungan pembantu rumah tangga dengan majikannya. Nah, ini yang pertama. Ini bagaimana caranya antara majikan dengan pembantu rumah tangga. Nah, di sini majikan itu memberikan tenaganya untuk membantu pekerjaan rumah tangga untuk si majikannya. Dan yang kedua ini unsur kekuasaan yang kedua ini adanya paksaan atau adanya ancaman yang tidak diinginkan, kekuasaan yang bersifat ilegal atau tidak resmi. Contoh misalnya seorang preman yang sering mengganggu dan memalak seseorang dengan cara paksa. Nah, yang ketiga ini manipulatif, merupakan kekuasaan yang bersifat licik. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan, ada yang positif, konotasinya ada bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, ini diantara contoh selanjutnya. Ini manipulatif merupakan kekuasaan yang bersifat licik, yaitu dapat menipu atau mempengaruhi orang lain agar seseorang dapat tertarik padanya. Jadi sebuah titik di mana kita berusaha melebihkan atau mengurangkan sesuatu sehingga tidak tampak seperti adanya perintah. Misalnya contoh misalnya melukis, terkadang mereka mendapatkan sedikit warna, menunjukkan bahwa sebenarnya itu terlihat lebih indah, ya, atau mungkin tidak begitu hebat. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak sombong atau rajin. Nah, yang berikut dari unsur-unsur kekuasaan itu yang keempat itu kerjasama. Nah, kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara individu atau kelompok untuk bisa mencapai suatu tujuan. Contoh misalnya dalam kelompok adanya kerjasama untuk bisa memperoleh suatu tujuan. Nah, kalau kita kembali ke konotasi yang pengertian dari kekuasaan itu, bisa saja ini bisa berkonotasi positif. Nah, terus ini yang kelima, yang terakhir, upah dan prestasi dari kerja setiap karyawan perlu dinilai. Oleh karena itu, penilaian prestasi kerja adalah merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja antara bawahan dengan atasan. Contoh misalnya seorang yang bekerja dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan atau bosnya.
Nah, karena berharap untuk bisa mendapatkan upah yang diberikan oleh atasannya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini. Sekarang yang saya tadi jelaskan mengenai kekosan yang bersifat positif. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya, berpikir yang mana sih sebetulnya yang kekosan bersifat positif? Nah, di sini dari beberapa penjelasan ini kami sudah sedikit memberikan gambaran atau dari catatan kami, yaitu kekosan yang bersifat positif merupakan di mana kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi, dapat mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk bisa melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan, misalnya raja ataukah siapa saja yang memegang kekuasaan pimpinan, dan sungguh-sungguh karena paksaan secara fisik maupun mental. Namun di dalam kekuasaan tidak semuanya itu memiliki kekuasaan kewenangan, karena kewenangan bersifat khusus. Nah, sekarang kekuasaan bersifat negatif, yang mana sih sebetulnya kekuasaan yang bersifat negatif? Nah, di sini merupakan suatu sifat dari seseorang yang arogan, apatis, dan egois di dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang ingin dipegang kekuasaannya dengan cara paksa atau tekanan baik mental maupun fisik. Nah, itulah beberapa gambaran mengenai tentang pengertian kekuasaan. Jadi kami ada beberapa materi yang kami sudah rangkum itu mengenai tugas kami, yaitu dari kelompok 4 mengenai kekuasaan. Nah, mungkin juga dari teman-teman berkata bahwa tugas kami yang diamanahkan kepada kami itu hanya sebagian kecil yang bisa kami paparkan, yang bisa kami sampaikan, dan mungkin mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan atau paparkan kepada teman-teman mudah-mudahan bisa sedikit memberi bisa sedikit memberikan memberikan sedikit pengetahuan mengenai apa pengertian kekuasaan itu. Jadi saya rasa semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan pada diskusi kelompok ini, khususnya kepada kami dari kelompok 4, semoga bisa sedikit memberi ruang, memberi sedikit alasan bahwa itulah penyampaian atau materi yang bisa sedikit kami sampaikan atau paparkan. Mudah-mudahan bisa bernilai ibadah, dan teman-teman mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap untuk kelompok 4. Sip.